Baik, shalom, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Tiarda Swita Lalo dengan NIRM 3020218502. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori komunikasi sebuah landasan filosofis. Nah, di komunikasi sebagai ilmu yang pertama, dalam ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan ini dikenal sejak abad ke-20, sejak diperkenalkannya oleh Max Weber dalam Peirce. Kemudian komunikasi mengajarkan kepada manusia bagaimana cara bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma kebudayaan melalui teknik-teknik pengemasan pesan secara persuasif yang sesuai dengan teori komunikasi yang tepat. Jika teori komunikasi yang digunakan sudah tepat, maka kemungkinan konflik yang sering terjadi di masyarakat maka itu bisa sedikit dihindari. Kemudian komunikasi berlangsung untuk menjalin hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan organisasi dan sebagainya. Kemudian ilmu sebagai multidisipliner. Nah, komunikasi disebut sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner karena berkembang melalui beberapa pendekatan. Nah, pendekatan berasal dari berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, politik, linguistik, antropologi, dan sebagainya. Sifat kemultidisiplinan tidak dapat dihindari karena objek pengamatannya menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kehidupan manusia. Nah, secara umum terdapat 3 cara pandang ilmu dan kaitannya dengan objek pengamatan, yaitu yang pertama, pendekatan scientific atau ilmiah empiris, di mana pendekatan ini ditandai dengan adanya beberapa hal, yaitu mengasosiasikan ilmu sebagai objektivitas. Objektivitas yang dimaksud adalah objektivitas yang menekankan prinsip standarisasi, observasi, dan konsistensi. Kemudian yang selanjutnya fokus perhatiannya pada dunia hasil penemuan. Kemudian terdapat pemisahan yang tegas antara hal yang diketahui, hal yang ingin diketahui, dan pengamat atau orang yang ingin mengetahui. Kemudian aliran ini lazim menggunakan metode eksperimen, lalu pemahaman dan kesimpulan terhadap suatu fenomena dilakukan dengan berupaya memperoleh konsensus atau kesepakatan bersama. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan humanistik. Nah, pendekatan ini yang mengasosiasikan ilmu dengan prinsip subjektif, juga mengutamakan kreativitas individual. Pendekatan ini juga dapat ditandai dengan beberapa hal, yaitu memfokuskan perhatian pada dunia para penemunya. Kemudian ilmu pengetahuan dilihat sebagai bagian dari diri pemikiran peneliti. Jadi ilmu pengetahuan itu dilihat dari pemikiran seseorang yang meneliti. Kemudian pemahaman di aliran ini dilakukan dengan mengutamakan interpretasi alternatif. Kemudian metode penelitian yang lazim digunakan adalah partisipasi observasi. Terus cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang akan menentukan penggambaran dan penguraiannya tentang hal tersebut. Jadi di sini yang akan menentukan bagaimana penggambaran tentang suatu hal itu dari cara pandang seseorang. Kemudian aliran-aliran ini biasanya mengkaji persoalan-persoalan yang menyangkut sistem nilai, kesenian, kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadi. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan ilmu pengetahuan sosial, di mana pendekatan ini merupakan gabungan antara dua aliran pendekatan sebelumnya. Kemudian pendekatan ini merupakan perpanjangan tangan dari ilmu alam, karena beberapa metode yang digunakan itu atau diterapkan itu banyak diambil dari ilmu alam, tapi metode-metode aliran humanistik juga tetap diterapkan. Nah, kedua pendekatan ini digunakan karena yang menjadi objek studi ilmu pengetahuan itu adalah kehidupan manusia. Nah, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial ini terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah ilmu pengetahuan tingkah laku yang menekankan pengkajiannya pada tingkah laku individual manusia. Kemudian kubu yang lainnya itu kubu pengetahuan sosial yang menekankan pengkajiannya pada interaksi antar manusia.
Nah, kubu ini memiliki perbedaan di dalam pada aspek yang diamatinya, sementara metode penjelasan dan pengamatannya itu relatif sama. Tapi dengan adanya dua kubu ini muncul dua kelompok masyarakat ilmuwan komunikasi yang berbeda, baik dalam spesifikasi objek permasalahan yang diamati maupun dalam objek metodologi serta teori-teori dan model yang dihasilkannya. Nah, di dalam ilmu komunikasi terdapat dua aliran utama yang mengembangkannya. Yang pertama, aliran komunikasi yang memfokuskan pada proses atau disebut sebagai the process school. Aliran ini melihat pentingnya nilai-nilai efektivitas keakuratan dari suatu kegiatan komunikasi. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran komunikasi yang memfokuskan pada makna teori, bagaimana makna dipertukarkan dan diciptakan. Kemudian kedua aliran tersebut secara metodologis membagi pendekatan kerumunan yang menjadi dua pengelompokan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, mungkin hanya itu yang saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.